bagaimana agar ikhlas menerima semua, and kenapa Allah juga selalu merenggut sesuatu yang sangat berarti. Itu milik Allah. Teman-teman nih, racun itu bernama merasa memiliki. Lembayung, teman-teman, racun itu bernama merasa memiliki. Kenapa sih Allah merenggut sesuatu yang berarti untukku yang aku cintai? Nah itu kan milik Allah. Makanya jadi racun kalau ini milikku, my mind. Bukan milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk anak kita, harta kita, suami kita, istri kita, itu bukan milik kita. Milik Allah. Ketika Allah memberi, Allah berhak mengambil miliknya. Jangan komplain. Makanya dididik jangan merasa memiliki. Didiklah hati ini dengan ini titipan. Sehingga ketika diambil, ya udah nggak apa-apa, saya ridho. Toh yang ngambil pemiliknya. Ini diambil sama yang punya. Makanya latih saat ini tidak merasa memiliki. Karena semakin kita merasa memiliki, semakin sakit. Semakin terjajah, pedih, berat, sesak. Ya misalkan gini, anak kita diambil. Harta kita diambil, jabatan kita diambil misalkan. Emang dulu kita punya nggak anak? Punya jabatan dulu. Ketika lahir punya anak. Ketika kita lahir punya anak nggak? Nggak punya. Kita aja masih anak-anak ya. Ketika lahir kita punya jabatan, nggak punya. Terus dari mana? Dari Allah. Terus Allah mau ambil lagi, ya udah ambil, mangga. Nah, makanya Nabi Ayub ketika diambil anaknya 12, anaknya bayangkan 12 anak diambil. Serentak dengan runtuhnya bangunan kan 12 meninggal. Milik Allah, udah. Mau komplain sama siapa? Sama Allah. Berani komplain sama Allah. Kata Allah, itu titipan. Syukur-syukur dikasih. Diberi titipan, syukur-syukur. Ada orang yang gak dikasih titipan sama sekali. Gitu. Hartanya diambil Nabi Ayub. Kesehatannya diambil, kecuali hatinya dan lisannya gak diambil. Semua rusak anggota tubuhnya, mengeluarkan nanah, darah, dan kayak belatung-belatung gitu. Nauzubillah. Kita gak akan, wah. Tapi Nabi Ayub tetap masih memuji Allah. Semua milik Allah. Nah, jadi sekali lagi, jangan pernah menyalahkan kenapa sih Allah selalu mengambil. Lah, pemiliknya. Bukan Allah yang salah, kita yang salah karena kita ketika diberi pinjaman merasa diberi itu seolah milikku. Jadi kita itu ketika Allah pinjaman nih, saya pinjamkan anak, saya titipkan harta, saya titipkan jabatan, kita nyangkanya oh ini buatku. Oh bukan. Makanya orang pintar itu kaget, aduh dikasih titipan nih, berat nih ujiannya nih, ini berat tanggung jawabnya, amanahnya berat. Mereka itu senang bercampur takut. Orang pintar, orang yang punya ilmu, ketika diberi amanah, senang campur takut. Senangnya ada ladang pahala di sana. Senangnya itu ada ladang pahala, ada kebahagiaan. Tapi takutnya, bisa nggak saya nih amanah nggak titipan ini? Mampu nggak nanti menjalankannya? Jangan-jangan nanti malah celaka ketika diberi amanah ini. Gitu, makanya banyak orang-orang soleh yang ketika diberi amanah, mereka nangis, mereka lari, mereka kabur, takut. Kayak para sahabat, dikasih jabatan, kabur. Saya nggak mau jabatan, lari dari jabatan. Dijadikan pemimpin gak mau, takut. Diberi harta nangis. Siapa? Abdurrahman bin Auf nangis. Kenapa sih saya kaya terus? Kapan miskinnya? Kenapa takut? Takut hisabnya berat. Ya gak? Itu makanya konsepnya harus diganti. Titipan, latih. Maka insya Allah tidak akan sesakit itu ketika diambil. Sakitnya pun ya sakit yang wajar lah. Manusiawi memang, kita kan bukan robot, kita punya perasaan. Tetapi kalau orang yang tahu itu adalah titipan, sadar diri, ridho, saya ridho ini milikmu ya Allah. Bahkan diri ini pun milikmu, saya nggak punya apa-apa. Saya tanya, mata punya siapa? Mata yang sekarang terpasang di wajah kita punya siapa? Punya kita. Kapan kita bikin? Kapan kita bikin? Nggak pernah kita bikin, milik Allah. Mata ini. Ya nggak? Rambut yang indah, ciptaan siapa? Milik siapa? Milik Allah. Semua dari ujung kaki ke ujung kepala milik Allah. Terus kita punya apa? Kita punya apa? Kita nggak punya apa-apa. Bahkan selembar rambut saja kita nggak punya. Ini milik titipan Allah. Kita nggak bikin. Kalau memang merasa ini rambut saya, bikin sekarang. Kalau merasa ini rambut saya, bikin ayo. Selembar. Bulu hidung bikin satu. Bikin satu. Bisa nggak? Bahkan kita membuat semut nggak mampu. Ya. Maka, jadi kalau kita memahami konsep tentang ridho, konsep tidak merasa memiliki, itu enak.
Setelah itu, setelah kita enak diambil, ya udah nggak apa-apa. Sedih wajar, nangis wajar. Boleh nggak nangis? Boleh. Nangis boleh. Karena kita manusia. Tapi kalau sampai nggak ridho, sampai kita mempertanyakan, itu nggak boleh.